Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Lucy Haldaeni SPD, CGP Angkatan 8 SMA 3 Solok Selatan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang wawancara kepala sekolah yang berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Wawancara pertama, narasumber adalah Bapak Akmalul Rizal Putra SPD MM, Kepala Sekolah SMA 3 Solok Selatan. Kasus yang dihadapi Bapak Akmalul Rizal adalah karena pemimpin sekolah yang besar dan jumlah muridnya juga banyak dan gurunya juga banyak. Kasus dalam mendisiplinkan guru yang jumlahnya banyak, yang memiliki latar belakang pendidikan, disiplin kerja, kualitas kerja dan karakteristik mental yang beragam. Ada guru yang sering terlambat, jarang masuk, dan juga mengajar yang apa adanya, kurang motivasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sementara di sisi lain, kepala sekolah harus mendisiplinkan guru dan memastikan guru melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau tidak diberi jam pelajaran, kasihan dan tidak tega guru ini tidak menerima penghasilan. Jika diberi jam, siswa sering diabaikan. Nah, bagaimana hasil wawancara dengan Pak Akmalul Rizal? Mari kita saksikan. Oke, selamat pagi Pak. Ini mengganggu waktu Bapak nih. Pagi ini saya ingin wawancara Bapak tentang kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi selama jadi kepala sekolah, kan? Baik itu yang berkaitan antara benar dengan benar atau benar dengan salah. Bapak mau memutuskan ke yang mana gitu kan? Nah ini pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi selama ini kasus-kasus dari sekolah kita ini termasuk dilema etika dan moral itu memang banyak. Jadi Bapak identifikasi sesuai dengan kriteria dan guru kita masing-masing, kepribadian guru kita masing-masing. Jadi sebagai kepala sekolah Bapak tentu harus tahu kalau guru ini bagaimana dan guru ini bagaimana. Setelah Bapak mengetahui, barulah bisa Bapak menentukan untuk mengidentifikasi. Jadi dianalisis dari masing-masing permasalahan dan guru apa namanya itu. Ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, disinilah keistimewaan atau kearifan seorang kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan, apalagi keputusan yang akan kita ambil itu berdasarkan dari guru kita yang menyatakan keputusan sama-sama benar, bahkan sama-sama mengandung kebajikan. Kita harus mengambil salah satunya. Untuk itu dibutuhkan kearifan kita sebagai kepala sekolah. Oke Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur tentu yang pertama seperti tadi, yang pertama mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian mengenali watak dan karakter masing-masing guru, kemudian baru penyelesaian masalah yang kita laksanakan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Jadi hal-hal yang paling efektif saya lakukan yaitu memberikan motivasi atau arahan kepada masing-masing guru dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi memberi arahan dan penjelasan seperti yang saya lakukan di Buksi, ya kan? Oke, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Tantangan yang sering yang kita temui di lapangan sebagai kepala sekolah yaitu banyaknya guru atau sebagian guru atau adanya guru yang susah kita beri pengertian, susah kita beri arahan dan susah menerima apa yang kita sampaikan kepada guru itu. Jadi bagaimana Bapak menghadapinya yang seperti itu? Tentu sebagai kepala sekolah tentu menghadapinya dengan kepala dingin, kesabaran,
lambat laun dia akan merubah ke arah yang kita inginkan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak punya jadwal kalau hari ini akan Kalau kasus dilema ini kan tidak setiap saat timbulnya kadang-kadang atau dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau untuk membuat jadwal atau apa memang tidak ada sesuai kecuali kasusnya itu ada, baru kita buat jadwalnya. Kapan kita akan memanggil guru ini, kapan kita akan memanggil guru ini. Tapi kalau saat kasusnya tidak ada, kita tidak akan memanggil jadwal. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebagai kepala sekolah itu kita kalau bisa menyelesaikan kasus itu memang secepatnya. Kalau bisa kita selesaikan secepatnya di tempat. Tapi kalau toh memang tidak memungkinkan, kita tentu membuat jadwal-jadwal atau perbincang-perbincang dengan wakil atau unsur pimpinan yang lain. Ini sesuai dengan situasi dan kondisi ya Pak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus? Faktor yang mempermudah atau membantu kita dalam menentukan kasus yaitu faktor unsur pimpinan yang membantu kita waktu kita ya kan, yang punya skill di bidangnya. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi sebenarnya sebagai pimpinan kita banyak mendapatkan pelajaran dari pengalaman lapangan, terutama dalam pengambilan keputusan masalah etika ini. Salah satu pengalaman yang kita dapatkan itu cara menyelesaikan masalah yang ada terhadap guru dengan berbagai tingkah laku dan latar belakang pendidikan, apalagi watak dan karakter guru. Wawancara kedua yaitu dengan narasumber Ibu Mira Fitriani SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Solo Selatan. Kasus yang dihadapi Ibu Mira berkaitan dengan dilema dalam menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah nilai, masalah ekonomi, masalah perilaku yang kadang dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dalam menyikapi. Seperti halnya dalam memutuskan kenaikan kelas atau kelulusan murid, banyak pertimbangan dalam memutuskan masalah ini yang membutuhkan musyawarah dengan berbagai pihak sebelum memutuskan. Nah, bagaimana Mira dalam keputusan menghadapi masalah ini? Mari kita saksikan wawancara. Assalamualaikum Bu Mira. Ini maaf mengganggu Bu Mira sekarang ya. Kebetulan saya ada yang mau diwawancarai yang berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah. Bisa dibantu ya? Oke, baik. Jadi dalam hal ini yang akan saya tanyakan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan Mira sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ya, yang berkaitan dengan dilema-dilema etika atau dilema moral. Jadi itu yang akan saya tanya. Oke, bersedia ya Bu ya? Oke. Jadi yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Ibu mengidentifikasi? Di sebelumnya saya sampaikan kepada Ibu mengenai permasalahan dilema di sekolah. Tentu yang kita bahas pertama adalah masalah guru dan siswa. Jadi di setiap ada permasalahan itu kita akan mengidentifikasi, kita lihat dulu pokok atau topik dari permasalahan. Nanti setelah kita identifikasi, kita tanya, baru kita bisa mengambil keputusannya atau kebijakannya. Iya, jadi kita mengidentifikasi dari segala pihak. Dari segala pihak dulu, kita lihat dulu latar belakang permasalahannya itu apa. Iya, oke.
Kemudian bagaimana Ibu nanti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu tuh? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti kita ambil contoh dalam mengambil kebijakan masalah siswa. Dalam masalah siswa, masalah nilai, kita tanya dulu kepada guru yang bersangkutan, apa penyebab anak ini nilainya rendah, atau anak ini apa penyebabnya mereka itu tidak bisa naik kelas, atau nilainya itu tidak tuntas. Kita lihat dulu dan kita kaji permasalahannya itu apa. Kita utama sekali adalah melihat latar belakang permasalahan anak ini. Kita tanya pihak orang tua, guru, dan pihak lingkungannya. Jadi itu langkah-langkah dalam Langkah pertama, ya. langkah awal. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur pertama sekali kita lihat dalam setiap guru kita tentu ada evaluasi setiap kegiatan. Kita lihat daripada nilai harian siswa, kemudian pH-nya bagaimana, sistem anak itu belajar bagaimana, kemudian guru mengajar itu sesuai dengan bahan ajar yang diajarkan, bagaimana dia menarik minat daripada siswa. Itu langkah-langkah utama. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Yang kita ambil efektifnya setelah kita lihat prosedur dalam kita mengambil keputusan, lihat dari minta keterangan dari semua pihak, baik itu guru, siswa ataupun orang tua, nanti akan kita pertimbangkan dengan keadaan mereka. Keputusan ini kita tidak mengambil langsung apa sesuai dengan aturan sekolah kita, tapi ada kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak memberikan kerugian kepada siswa. Karena nanti gara-gara kita akhirnya anak terkorban. Ada korban siswa, anak tidak masuk sekolah atau menjadi kita cap langsung dengan keputusan kita yang ada aturan sekolah, mereka ada yang akhirnya nanti berhenti atau malas sekolah. Jadi kita lihat sesuaikan dengan keadaan siswa. Kita tetap berpihak pada murid Ya, berpihak pada murid. Baik, selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang menjadi tantangan tentu ada dalam keputusan kita ambil, ada yang setuju, ada yang tidak. Ada pro kontra antara pihak guru, orang tua termasuk siswa. Disinilah kita memberikan pemahaman, pengertian kepada semua pihak bahwa kebijakan kita ini tidak merugikan pada pihak-pihak tertentu. Oke. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu punya jadwal? Ya, sesuai dengan manajemen sebagai kepala sekolah. Tentu ada peraturan dan program-program kita. Langkah-langkah kita dalam membuat bagaimana kelancaran dalam PBM, bagaimana administrasi di sekolah, tentu ada aturan-aturannya dan ada jadwal yang kita tentukan seperti melakukan supervisi dan lain-lain sebagainya. Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa, seperti apa yang Ibu jalankan biasanya? Kita lihat dulu permasalahannya seperti apa. Kalau permasalahannya harus kita laksanakan langsung di tempat, mungkin prosesnya akan kita lakukan langsung di tempat. Tetapi kalau ada permasalahan yang tidak bisa langsung kita berikan kebijakan dan keputusannya di tempat, tetapi ada prosedur nanti kelanjutan, misalnya kita panggil dulu, kita proses dulu, baru terakhir nanti kita berikan keputusannya. Jadi tidak semuanya pengambilan langsung karena kita pertimbangkan. Cek and recheck juga ya. Ada pertimbangannya. Baik Ibu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Setiap keputusan kepala sekolah atau keputusan sekolah tentu ada pihak-pihak yang terkait. Contoh, kalau dalam kegiatan dengan wali murid tentu ada komite, ada pihak lain. Kalau di dalam keputusan di sekolah tentu ada wakil dan guru. Tentu setiap kebijakan itu kita musyawarahkan dulu. Terakhir memang finalnya keputusan sesuai suara terbanyak, tentu baru itu yang diputuskan.
kepala sekolah. Jadi harus ada musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi dukungan dari Dukungan komite, semua wakil pihak. kepala sekolah, dan Ah. mungkin TU juga Iya, ya, Bu, ya, TU. itu wali kelas. Oke Ibu, terus yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang kita dapatkan tentu juga sangat banyak, karena itu mengenai mendalam kebijakan ini seperti yang disampaikan di awal, ada pro dan kontra dari semua pihak. Tentu ada mereka yang merasa tersakiti, ada mereka yang merasa sedih, dan ada juga mereka yang merasa bahagia. Jadi kita mengambil keputusan itu, kita tetap berprinsip ada rasa kemanusiaan, itu ada toleransinya. Yang penting semua aturan itu tetap dijalankan sesuai dengan aturan. Ya, jadi semakin banyak masalah yang kita hadapi, kadang-kadang semakin dewasa kita Semakin ya, Bu, ya. dewasa, pengalaman ada. Ya, dan semakin bijak dalam memutuskan sesuatu. Iya. Oke Ibu, baik, mungkin itu yang perlu kami tanyakan, dan terima kasih atas waktunya. Ya, Sama-sama, ya, Ibu. mudah-mudahan Nanti kita bisa mengambil pelajaran juga Iya. di pengalaman yang sudah Ibu lakukan. Oke Ibu, Assalamualaikum. Salam. Baiklah, analisis dan refleksinya. Yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah setiap sekolah memiliki permasalahan yang berbeda tingkat kesulitannya. Kearifan dan kebijaksanaan sangat dituntut dari seorang pemimpin agar keputusan yang diambil tetap mengacu kepada kebajikan. Yang kedua kepala sekolah pada umumnya sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma keadilan lawan rasa kasihan dengan prinsip berbasis rasa peduli, namun belum menerapkan 9 langkah pengujian keputusan secara lengkap. Yang membedakannya adalah Bu Mira lebih banyak menghadapi masalah dengan murid, sedangkan Pak Akmal Rizal lebih banyak menghadapi masalah dengan guru. Yang ketiga, rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam pengambilan keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambil keputusan tersebut dilihat dari faktor risiko atau dampaknya. Yang keempat, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya dengan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Dan yang kelima, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan ke depan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat, yaitu lingkungan kelas saat saya menyelesaikan kasus yang dihadapi murid saya. Nah, dari paparan di atas, dapat kita simpulkan, masalah adalah ujian kedewasaan. Tidak ada alasan menyalahkan orang lain. Benahi diri sendiri dan jadilah pribadi yang dewasa. Dalam hidup, kamu harus berani mengambil keputusan